Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Oren Riset Operasional pada pertemuan ke-6 ini. Dan sebelumnya mohon maaf karena dilaksanakan dengan daring dan juga video pembelajaran seperti itu. Namun nanti teman-teman tetap bisa bertanya atau apabila ada yang kurang jelas bisa memberikan komen di kolom komentar. Adapun untuk absensi di kesempatan pada hari ini untuk pertemuan yang ke-6 ini, silakan teman-teman komen di YouTube seperti itu. Nanti silakan dipelajari materi hari ini dan semoga nantinya bisa bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode penugasan. Nah, metode penugasan itu salah satu di dalam model linier untuk memecahkan masalah-masalah atau persoalan di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam perusahaan dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan persamaan-persamaan. Nah, di dalam metode penugasan ini, permasalahan berkaitan dengan penempatan sumber ke demand atau penempatan dari sumber daya yang ada atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ke permintaan di perusahaan itu sendiri. Jadi maksudnya metode penugasan itu misalkan ada 3 klasifikasi pekerjaan ya di dalam suatu perusahaan. Misalkan perusahaannya bergerak di bidang jasa pembuatan sepatu. Nah, di situ kan ada yang bagian mengolah dari bahan kulit, misalkan dari bahan kulit menjadi model sepatu, terus nanti ada yang bagian pemrosesan, jadi pengeliman, terus hingga menjadi model ya bentuk sepatu, hingga yang terakhir nanti finishing, mulai dari pengecatan, terus pembuatan merek, penempatan merek, dan sebagainya. Di dalam perusahaan itu memiliki 3 karyawan misalkan. Tentu ini kan harus ditugaskan per masing-masing jenis pekerjaan tadi. Nah, itu bisa diklasifikasikan di dalam metode penugasan. Nanti di metode penugasan ini mencari berapa sih biaya yang paling minimum di tiap pekerjaan yang ada. Nanti ada beberapa pilihan seperti itu. Berikutnya, penempatan ini bisa menyangkut bekerja pada bidang yang tersedia atau pemilihan yang berhubungan dengan penempatan satu persatu. Jadi tadi ada 3 klasifikasi misalkan dalam pembuatan sepatu, dan itu kebetulan ada 3 orang yang mengisi jenis-jenis pekerjaan tadi. Nanti akan kita lihat berapa sih biaya yang paling minimal yang bisa digunakan untuk pembuatan model sepatu seperti itu. Tentunya melihat dengan biayanya nanti di metode penugasan ini. Berikutnya merupakan kasus khusus model transportasi, tetapi supply dan tujuan yang tersedia adalah 1, D1, 1, SC sama dengan 1 untuk semua I dan J. Nah, ini ada rumusannya ya. Jadi memang metode penugasan ini bertujuan untuk membuat suatu model, suatu perhitungan menjadi biayanya paling minimum. Berapa sih dicari biaya minimum dari beberapa alternatif yang ada. Ini merupakan contoh untuk jaringan model penugasan. Nanti kita akan berkaitan juga dengan tabel-tabel. Terus ya sama seperti di metode transportasi kemarin kan menggunakan tabel-tabel ya. Nah, kita untuk model penugasan ini juga menggunakan tabel-tabel. Dan saya yakin ini lebih simple, lebih mudah seperti itu dibandingkan dengan yang metode transportasi. Karena di metode transportasi kan ada 3 metode. Oke, berikutnya ini contohnya untuk tabel penugasannya. Nah, hampir sama. Ada permintaan, ada pekerjaan, mesin, pendapatan supply. Nanti tugas kita ialah mencari berapa sih biaya yang paling minimum dari pilihan yang ada. Jadi tabel ini digunakan untuk mempermudah nantinya di dalam
penyelesaian masalah tersebut. Ini untuk perhitungan atau langkah-langkah yang harus dipenuhi di dalam metode penugasan. Jadi kalian ingat, kalian bisa screenshot ini langkah-langkahnya mulai dari langkah 1 hingga langkah 4. Saya jelaskan langkah 1, membuat equivalent cost table dengan cara mengurangkan pada setiap baris dengan biaya terkecil. Jadi cari di tiap barisnya itu dikurangkan antara biaya yang besar dengan biaya yang terkecil. Begitu juga dengan biaya yang mungkin, ya intinya yang terkecil ini sebagai pengurangnya dari masing-masing pilihan yang ada. Terus langkah yang kedua, lakukan pengurangan semua biaya pada setiap kolom. Kalau tadi di baris, sekarang di kolom. Sama, biaya yang paling terkecil nanti sebagai pengurangnya. Yang ketiga, lakukan uji optimalisasi dengan cara tutup semua angka 0 dengan menarik garis datar atau tegak dengan jumlah garis yang paling efisien. Jadi nanti ketika angka-angkanya itu sudah ditemukan yang paling minimum, dan itu harus sama, antara baris sama kolom itu angkanya sama. Nah, nanti baru solusinya baru optimum. Akan tetapi ketika jika jumlah garis atau ada selisih antara baris dan kolom, berarti penugasannya belum optimal. Artinya perlu dilakukan modifikasi lagi untuk tabelnya. Jadi nanti kembali lagi ke cara yang sebelumnya, jadi kurangi semua angka yang tertutup dengan angka yang terkecil. Jadi angka terkecil ini sebagai pengurangnya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja. Nah, di sini misalkan ada sebuah perusahaan pelayaran menggunakan 4 buah kapal kargo yang akan mengirimkan barang-barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Jadi, ada 4 buah kapal, dan kebetulan pelabuhannya juga ada 4 untuk rute perjalanannya. Nah, karena perbedaan kargo dan biaya muat, maka biaya pada setiap bulan adalah sebagai berikut. Nah, ini. Tentukan penugasan masing-masing kapal ke 4 pelabuhan tersebut. Jadi, untuk tiap bulannya ini biayanya seperti ini. Tentu kalau kita melihat biaya yang paling minimum, itu pasti kita sudah tahu ya. Tapi kalau di dalam metode penugasan ini, misalkan untuk kapal 1, nanti di pelabuhan yang kedua, ya hanya kapal 1 saja yang bisa masuk di pelabuhan yang kedua. Nanti misalkan yang kapal 4 ini kan yang paling minimum untuk kapal 4 ini juga pelabuhannya yang keempat. Maka yang keempat ini juga tidak bisa masuk ke yang 2, harus satu-satu seperti itu. Ini untuk pengerjaannya, jadi kurangi barisnya. Kebetulan yang paling kecil kan ini ya, jadi tinggal ngurangkan aja 5 kurangi 4, 6 kurangi 4, dan sebagainya. Nah, dari baris nanti ke kolom. Nah, kolom angka-angka yang sebelumnya ini tadi kita kurangkan dengan yang paling kecil 5, 7 kurangi 5, 6 kurangi 5, 5 kurangi 5 berarti kan tidak ada atau kosong. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi pertama kurangi barisnya, terus berikutnya kolomnya. Nah, dari yang pengurangnya untuk kolom ini dari yang sebelumnya ini tadi, dari hasil setelah diketahui barisnya. Kan pertama menggunakan langkah baris, kurangi, nah dari baris itu ditarik di kolom nantinya untuk pengurangannya. Jadi paling yang terkecil. Nah, ini kalau yang angka $1.000 ini sudah yang paling minimum seperti itu. Terus berikutnya kita lakukan uji optimalisasi. Nah, ternyata di sini sudah optimum ya angkanya. Jadi yang paling kecil untuk baris juga 1.000. Nah, sementara yang yang kolom juga 1.000, sehingga sudah optimum karena sama. Namun kalau nanti ada selisih, maka itu perlu dilakukan langkah yang keempat tadi. Nah, ini berupa pilihannya harus masing-masing satu ya, masing-masing satu, dan totalnya nanti $21.000. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dipelajari dulu. Kalau ada yang ditanyakan, bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.